Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-temanku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama. Marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Alfiatul Muhimmah Roy Ihsan dan dua rekan saya yaitu Bekti Yayah dan Aulia Nurun Zayanan Nafiah akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Ilmu Munasabah dalam penafsirannya. Yang pertama adalah pengertian dari ilmu munasabah. Munasabah secara etimologi atau bahasa berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan yang berarti dekat, mirip, memiliki keterkaitan ataupun korelasi. Munasabah bisa didefinisikan sebagai ikatan persesuaian antara ayat dengan ayat, nama surat dan isi surat, serta antara kalimat-kalimat yang ada dalam setiap ayat. Munasabah dalam penafsiran terminologi atau peristilahan, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli bahasa, yaitu 1. Menurut Al-Biqai, munasabah merupakan suatu ilmu yang berupaya mengenali alasan di balik susunan ataupun urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. 2. Menurut Al-Suyuti, munasabah berarti menerangkan koherensi arti antar ayat ataupun antar surat, baik koherensi bersifat universal ataupun khusus, rasional atau korelasi yang berupa sebab dan akibat. Yang ketiga, menurut Imam Al-Zarkashi, munasabah merupakan suatu hal yang bisa dipahami. Jika dihadapkan dengan akal, maka akal bisa menerimanya. Dan yang keempat, menurut Manna Al-Qatan, munasabah dengan adanya aspek interaksi antara satu kalimat menggunakan kalimat lain pada satu ayat, menggunakan pada beberapa himpunan ayat, ataupun hubungan surat satu dengan surat yang lain. Dari beberapa pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa munasabah adalah usaha menemukan hubungan, kesamaan, atau keterkaitan antar ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat di dalam Al-Quran. Selanjutnya untuk macam-macam dan bentuk munasabah akan dilanjutkan oleh rekan saya Bekti Yayah. Selanjutnya adalah macam-macam dan bentuk munasabah. Yang pertama adalah hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Munasabah ini terjadi lantaran antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya relasi di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat bangun sendiri, baik lantaran ayat yang dihubungkan dengan ayat lain, ataupun lantaran yang satu dengan bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut jelas tampak ada relasi yang ditandai dengan abjad atf. Misalnya dalam surat Al-Ghaziyah ayat 20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Menurut Al-Suyuti, munasabah yaitu satu kata dengan kata berikutnya di dalam satu ayat adalah melalui huruf ataf dan ada kalanya tanpa melalui huruf ataf. Munasabah antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu ayat yang dihubungkan dengan huruf ataf biasanya mengandung beberapa unsur, antara lain yang pertama adalah unsur tadlat, yakni berlawanan atau bertolak belakang antara satu kata dengan kata lainnya. Yang kedua adalah unsur istidrak, yaitu pembahasannya berganti ke kata lain yang ada hubungannya atau penjelasan selanjutnya. Yang ketiga ialah unsur takbalus, yaitu melepaskan penggunaan kata yang satu dengan berganti dengan kata yang lain tetapi masih berhubungan. Yang kedua adalah hubungan antara kandungan ayat Al-Quran dengan fasilah atau penutup ayat. Tempat munasabah yang saling menguatkan terletak pada pokok pembicaraan dengan penutup ayat. Di dalam susunan kandungan penutup ayat dengan yang mirip dengannya, hubungan seperti ini terdiri dari 4 macam antara lain, yaitu yang pertama unsur tamkin,
yang artinya memperkokoh atau mempertegas pernyataan. Arti fasilah di sini berkaitan langsung dengan apa yang dimaksud ayat itu. Bila tidak ada hubungan ini, kandungan ayat itu tidak akan memberi arti yang lengkap dan bisa saja merugikan pembaca. Yang kedua adalah unsur al-iqbal, yaitu sebagai penjelasan tambahan yang sifatnya mempertajam makna ayat. Yang ketiga adalah al-tasdir, yakni kalimat yang akan dimuat dan sudah ada pada permulaan, pertengahan, atau di akhir kalimat ataupun ayat. Yang terakhir adalah unsur al-tausyik, yaitu kandungan fasilah yang sudah tersirat dalam rangkaian kalimat sebelumnya dalam suatu ayat. Jika kalimat itu menunjukkan maksud fasilah ayat, dengan demikian fasilah ayat dikemukakan sebelum kata yang disebutkan. Di sini ada perbedaan antara al-tafsir dengan al-tausyik. Perbedaannya terletak pada bentuknya. Jika al-tafsir bentuknya lafziyah, ucapan, sedangkan al-tausyik adalah maknawiyah sesuai dengan artinya. Dan yang ketiga adalah hubungan ayat 1 dengan ayat berikutnya. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Contohnya dalam problem ini yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi Qad aflahal mu'minun. Kemudian di bab selesai surat tersebut berbunyi Innahu la yuflihu al-kafirun. Ayat pertama menginformasikan keberuntungan dalam orang-orang mukmin, sedangkan ayat kedua di bab selesai salat wacana ketidakberuntungan orang-orang kafir. Demikian tentang macam-macam munasabah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai urgensi ilmu munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Begitu banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang pada dasarnya berkumpul pada satu tujuan dan satu maksud, yaitu sebagai salah satu alat atau media untuk memudahkan proses pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, agar kita lebih mudah dalam menerapkan kandungan-kandungan di dalamnya. Meskipun begitu, dari banyaknya ilmu, masing-masing ilmu tersebut memiliki hikmah dan urgensitas atau kepentingannya masing-masing. Seperti asbab an-nuzul atau sebab diturunkannya Al-Quran memiliki fungsi yaitu mendalami hikmah dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Begitu juga dengan ilmu munasabah, juga memiliki urgensitas dan kepentingan yang sangat penting, yaitu mendalami dan memahami maksud dari kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Dan menurut Badruddin Muhammad Asy'arqasi dalam bukunya Al-Burhan, bahwa manfaat ilmu munasabah Al-Quran adalah menjadikan berbagai pembicaraan yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadikan hubungan itu menjadi kuat, dengan susunan yang kokoh dan saling berkesinambungan di setiap bagian-bagian makna dan maksudnya. Urgensitas munasabah juga memiliki fungsi, yaitu sebagai media dalam penggalian pesan-pesan Al-Quran yang dilihat dari sisi kemujizatannya dan dari fungsinya. Ilmu munasabah juga sangat membantu para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Setelah itu akan bisa diambil inti dari makna yang dimaksud tersembunyi di dalam setiap kalimatnya. Tanpa adanya munasabah, kita akan kesulitan dalam memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Selain kesulitan, kita juga bisa keliru dan salah dalam menafsirkannya. Ilmu munasabah Al-Quran juga tidak mengharuskan seorang mufassir dalam melakukan proses pencarian untuk menemukan hubungan kesesuaian antara tiap-tiap ayat atau surat. Karena Al-Quran turunnya tidak secara langsung, tetapi dengan berangsur-angsur. Dalam pengajian ilmu munasabah ini telah mengantarkan para mufassir ke dalam penemuan-penemuan surat-surat dan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan dengan adanya ilmu munasabah ini, seseorang akan merasakan betapa luar biasanya surah-surah dalam Al-Quran. Adapun kegunaannya mempelajari ilmu munasabah adalah dapat mengembangkan pemahaman-pemahaman para ulama untuk mengetahui hubungan antara ayat atau antar surat dan dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kesimpulannya, munasabah secara bahasa yang berarti dekat, mirip, bisa didefinisikan sebagai suatu ikatan yang sesuai antara ayat dengan ayat, nama surat dan isi surat, serta antara kalimat dengan kalimat lain dalam surat. Ilmu munasabah merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memiliki keindahan dan ketenangan, baik dalam gaya bahasanya, tata kerapian dari tulisannya, dan juga keindahan dari isi dan makna yang terkandung di dalamnya, yang ditata begitu murni, teratur, dan tanpa ada campur tangan sedikit pun.
Dengan adanya ilmu munasabah ini membuat para pencari pemaham tentang Al-Quran lebih mudah memahami dan memaknainya tanpa ada kesalahpahaman atau adanya kekeliruan. Sekian dari kami, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.